Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cahya Maharani, mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi. Saya dari kelas A1 E2. Dalam tugas reflection kali ini saya akan menyampaikan melalui video. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Yuyun karena dengan adanya tugas ini saya menjadi punya kesempatan untuk bisa keluar dari zona nyaman saya. Karena seperti yang Bu Yuyun ketahui, saya sebenarnya lebih suka menulis, tapi dalam tugas kali ini saya mencoba untuk keluar dari zona nyaman saya karena zaman sekarang kemampuan menulis saja itu tidak cukup jika tidak dibarengi dengan kemampuan public speaking. Selain bisa menuliskan pikiran-pikiran kita juga harus bisa mengkomunikasikannya. Bagaimana cara mengkomunikasikannya? Yaitu melalui public speaking. Dalam mata kuliah pengantar bisnis, pertemuan pertama kali kita adalah di tanggal 13 September 2021. Di situ Bu Yuyun membahas mengenai kontrak kerja, di mana apa saja yang harus kita lakukan dan bagaimana sistem penilaiannya. Dan Bu Yuyun juga menjelaskan untuk pembelajaran kedepannya kita tidak hanya menggunakan satu platform saja untuk media belajar, tapi menggunakan beberapa. Contohnya ada Padlet, kemudian ada Google Meet, ada GoBrance, dan juga ada Google Classroom. Oh iya, sebelum pembelajaran pertemuan 1 dimulai, Bu Yuyun sudah menyampaikan supaya kita membuat tugas pengenalan diri masing-masing, kemudian di-upload di Padlet sesuai dengan dari mana kita berasal. Dan dengan adanya tugas itu, saya jadi lebih mengenal teman-teman saya. Tugas kali itu benar-benar menyenangkan dan saya sama sekali tidak merasa ada beban dalam membuat video itu. Namun saat menguploadnya ada beberapa kendala karena video yang saya upload itu melebihi batas 25 MB, jadi saya agak kesulitan dalam mengupload tugas tersebut. Namun alhamdulillah tugas itu sudah terselesaikan dengan baik. Saya waktu itu memperkecil ukuran tugas video saya dengan cara mengirimkannya ke teman saya via WhatsApp, karena saat kita mengirim video ke WhatsApp otomatis itu bukan kualitas sih, tapi ukuran videonya itu lebih kecil dari yang semula 100 MB lebih ketika dikirimkan via WhatsApp menjadi sekitar 10 MB-an. Namun tetap tidak mengurangi kualitas dari video saya. Karena itu saya kemudian bisa mengupload tugas tersebut di Padlet dengan sukses. Sebelum pertemuan pertama dimulai, Bu Yuyun sudah memberikan kita panduan untuk masuk ke GoBrance melalui Loom. Karena ini pertama kalinya kita semua menggunakan GoBrance, karena itu Bu Yuyun memberikan panduan supaya kita bisa lebih lancar lagi ketika pertemuan. Namun saat pertemuan itu terjadi, kita tetap saja mengalami kendala, dari mulai nggak ada sinyal, kemudian audio tidak muncul, kemudian ada PPT-nya tidak terlihat. Benar-benar waktu pertemuan pertama itu banyak sekali kendala yang kita hadapi. Namun kendala-kendala itu tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap belajar. Di pertemuan pertama itu sebelumnya kita menggunakan SIM, namun ternyata banyak sekali kendala yang kita hadapi saat menggunakan SIM, dan ternyata SIM-nya itu error.
Dari SIM itu kita pindah ke aplikasi GoBranch, dan saat GoBranch juga sama ada kendala sampai akhirnya di pertemuan pertama itu akhirnya Bu Yuyun mengirimkan file pembelajaran melalui Google Drive sehingga kita semua bisa tetap mengakses materi pembelajaran. Hikmah yang kita dapatkan dari pembelajaran pertemuan pertama ini adalah kita bisa saling menghargai dan juga memahami, dan bisa saling bergotong royong untuk membantu satu sama lain ketika ada kendala. Kritik saran buat Bu Yuyun di pertemuan pertama ini, semoga Bu Yuyun tetap sabar dalam menghadapi atau menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Yuyun yang membuat video panduan sebelum pembelajaran dimulai itu sudah sangat bagus sekali. Diharapkan Bu Yuyun tetap membuat video-video seperti itu saat kita menggunakan aplikasi atau software yang sebelumnya kita tidak pernah tahu, karena dengan adanya itu cukup sangat membantu kita. Pertemuan kedua kita bertemu di tanggal 20 September 2021. Di situ kita membahas mengenai dasar-dasar bisnis dan sistem ekonomi. Ada materi yang dilampirkan Bu Yuyun di SIM, itu materi mengenai bisnis. Kemudian sebelum itu seperti biasa Bu Yuyun sebelum itu Bu Yuyun memberikan kita video panduan melalui via video Loom. Di situ Bu Yuyun menerangkan mengenai bagaimana kita mengoperasikan Miro nantinya, karena jujur untuk pertama kalinya saya mengenal Miro itu ada di mata kuliahnya Bu Yuyun. Sebelumnya saya sama sekali tidak tahu Miro itu apa, saya sama sekali tidak tahu ya Bu Yuyun. Terima kasih sudah mengenalkan saya dengan software yang sangat menarik ini. Di pertemuan pertama itu kita hanya diminta memindahkan nama kita, menggeser-geser bagaimana cara menggunakan sticky note. Jadi di pertemuan pertama kali itu kita diperkenalkan dengan fitur-fitur yang ada di Miro. Cukup menyenangkan, dan tidak tahu tiba-tiba karena saking menyenangkannya ternyata jam pembelajaran sudah habis. Di pertemuan kali ini Bu Yuyun membagi kita menjadi beberapa kelompok, dan diharapkan kita menyiapkan presentasi dalam bentuk PPT. Di situ sudah dilampirkan materi atau referensi yang bisa kita gunakan dalam mencari materi. Namun referensi yang diberikan Bu Yuyun itu berbahasa Inggris. Kita cukup kesusahan dalam menerjemahkannya. Beberapa kali kita juga saat menerjemahkannya ada kata-kata yang tidak nyambung gitu. Namun dengan adanya itu kita mungkin kesusahan, tapi dengan adanya kesulitan itu kita bisa mendapatkan pengetahuan baru. Tentunya sebelum presentasi itu kita lakukan, Bu Yuyun sudah merevisi dulu materi yang akan kita sampaikan nanti, sehingga kita tidak salah dalam menyampaikan materi. Ini adalah sebuah poin plus buat Bu Yuyun, karena di mata kuliah lain atau dosen-dosen lain itu sebelum kita presentasi materinya hanya sekedar dikumpulkan dan tidak direvisi dulu gitu. Kadang kita ragu ini materi yang kita sampaikan itu sudah benar atau belum ya. Namun saat Bu Yuyun sudah merevisinya, kita jadi percaya diri dalam menyampaikan materi tersebut. Terima kasih Bu Yuyun. Oh iya, Bu Yuyun juga sudah menjelaskan bahwa untuk tugas
lainnya seperti tugas kelompok maupun individu itu bisa dikumpulkan atau diupload ke Padlet. Link Padletnya juga sudah di-share Bu Yuyun di grup WhatsApp sehingga kita semua bisa mengaksesnya sama-sama. Hikmah dari pembelajaran pertemuan kedua ini adalah saat kita senang dalam belajar dan juga ditampilkan cara pembelajaran yang menarik, kita itu sama sekali tidak sadar bahwa ternyata kita sudah belajar selama itu. Kendala yang kita hadapi di pertemuan kedua ini juga tidak sebanyak saat pertemuan pertama. Kritik saran buat Bu Yuyun di pertemuan kedua ini, biasanya waktu pembelajaran itu Bu Yuyun merecord pembelajarannya. Nah, itu mungkin Bu Yuyun bisa men-share video recordan tersebut supaya kita yang mengalami kendala itu bisa mengaksesnya dan kita tidak ketinggalan dengan mata kuliah yang Bu Yuyun ajarkan. Pertemuan 3 itu dilaksanakan tanggal 27 September. Di situ kita membahas mengenai etika dan tanggung jawab sosial perusahaan dan bisnis global. Di situ kita sudah dibagi ke dalam beberapa kelompok. Kemudian saat Google Meet, Bu Yuyun membagi kita menjadi beberapa ruang. Ada yang di ruang utama, ruang 1, ruang 2, dan di situ Bu Yuyun sudah menjelaskan mengenai perusahaan-perusahaan berskala internasional. Kemudian kita harus mencari tahu mengenai perusahaan itu. Di situ kita dapat berdiskusi bersama kelompok. Kemudian sebelum pembelajaran diakhiri, kita harus mempresentasikan apa yang kita dapatkan. Hikmah yang bisa didapatkan dari pertemuan ketiga kali ini adalah kita bisa sama-sama saling berbagi tugas. Ada yang mencari tentang ini, kemudian mencari tentang itu. Kita dilatih kekompakannya. Kritik saran buat Bu Yuyun adalah Bu Yuyun mungkin bisa memberikan waktu yang lebih banyak lagi, karena waktu yang diberikan Bu Yuyun itu sangat singkat. Tapi di zaman sekarang kita memang dituntut untuk serba cepat, karena kalau kita tidak cepat dalam menghadapi perubahan, kita akan tertinggal dengan teman-teman yang lain. Pertemuan keempat itu dilaksanakan tanggal 7 Oktober, materinya mengenai pengelolaan bisnis. Di situ kelompok 1 mempresentasikan materi yang sudah mereka buat kepada teman-teman. Di tanggal 7 Oktober itu SIM saya error sehingga saya tidak bisa absen sampai sekarang. Namun saya waktu itu benar-benar mengikuti pembelajaran yang Bu Yuyun sampaikan. Dari presentasi kelompok 1 kita bisa mengetahui apa itu yang dinamakan akuisisi perusahaan. Kemudian kita pindah dari Gimit ke Miro. Di situ kita diminta Bu Yuyun untuk mengomentari bagaimana penampilan dari kelompok 1, kemudian apa saja yang kita dapatkan dari presentasi itu dan apa saja kekurangannya, sehingga di kelompok kedua nanti diharapkan presentasinya akan menjadi lebih baik. Hikmah dari pembelajaran pertemuan keempat ini adalah kita bisa saling berdiskusi, saling menyampaikan pikiran kita masing-masing. Kritik saran buat Bu Yuyun di presentasi kelompok pertama itu, Bu Yuyun meminta supaya membuka 3 pertanyaan saja.
Nah, mungkin bisa dibuka sesi pertanyaan lagi kalau misalkan waktunya masih ada. Pertemuan kelima itu tanggal 11 Oktober, materinya mengenai kewirausahaan dan bisnis kecil. Di situ Bu Yuyun menjelaskan mengenai apa itu stakeholder, kemudian kita dituntut aktif. Namun sebelum Bu Yuyun menjelaskan itu, kelompok 2 mempresentasikan materinya terlebih dahulu. Nah, waktu presentasi itu melalui GoBrance. Waktu di GoBrance banyak sekali kendala, dari mulai yang presentasi kehilangan sinyal, kemudian yang presentasi menghilang karena itu tidak ada sinyal, kemudian kita tidak bisa mendengar suaranya dengan jelas karena putus-putus. Lalu karena banyak kendala itu, kita pindah dari GoBrance ke Gmeet. Di situ Bu Yuyun meminta kita untuk aktif. Hikmah yang bisa kita dapatkan di pertemuan kali ini adalah seharusnya tanpa Bu Yuyun menuntut kita untuk aktif, kita harus menyadari diri kita sendiri. Kita juga harus aktif dalam pembelajaran, karena keaktifan kita itu kan nanti juga akan menjadi nilai lebih ya dalam penilaian mata kuliah ini. Kemudian untuk saran dan kritik, mungkin Bu Yuyun waktu pembelajaran lebih ke Google Meet saja, karena kita sudah bukan cuma sekali dua kali ketika menggunakan GoBrance itu banyak sekali kendala, dan di Google Meet itu lebih mudah diakses oleh kita, Bu. Pertemuan ke-6 itu tanggal 18 Oktober. Di situ kita membahas tentang ideation, ide bisnis kecil dan kewirausahaan. Kita dibentuk menjadi 11 kelompok, dengan masing-masing kelompok itu beranggotakan 3 orang. Bu Yuyun menjelaskan via Google Meet mengenai kita harus membuat sebuah ide bisnis dari inovasi yang sudah ada. Kemudian setelah itu Bu Yuyun mempersilahkan kita untuk keluar dari Gmeet boleh, atau tetap stay di situ boleh. Kita akhirnya secara kelompok membentuk grup diskusi sendiri di WhatsApp. Kemudian ide kita dituangkan ke board Miro yang sudah disiapkan oleh Bu Yuyun. Ide bisnis saya waktu itu adalah jus bergizi dan praktis dengan kemasan ramah lingkungan. Hikmah yang bisa saya dapatkan dari pertemuan kali ini adalah kita bisa lebih kreatif lagi dengan mengolah ide-ide bisnis yang sudah ada di lingkungan kita. Kritik dan saran buat Bu Yuyun, dalam penempatan board Miro itu karena berbahasa Inggris, kita jadi beberapa kali kebingungan menempatkannya. Ini kalau tentang ini itu maksudnya ke bagian yang mana, kita masih bingung dalam penempatan itu, sehingga ada beberapa yang salah. Mungkin Bu Yuyun kedepannya bisa menjelaskan lebih dulu untuk yang bagian ini itu maksudnya, yang dimaksud itu seperti apa, seperti itu Bu. Terima kasih Bu Yuyun. Pertemuan ke-7 itu tanggal 25 Oktober, materinya mengenai pengorganisasian bisnis. Nah, di pertemuan ke-7 ini kita semua masing-masing diminta untuk sudah memiliki akun Miro, karena akun itu akan digunakan untuk UTS nanti. Dan di pertemuan ke-7 ini Bu Yuyun lebih menjelaskan mengenai pelaksanaan UTS nanti akan seperti apa gitu. Hikmah yang bisa didapatkan adalah kita bisa mempersiapkan lebih baik lagi dalam menghadapi ujian, dan kita selain berusaha juga harus
disertai doa, karena usaha dan doa itu adalah suatu kewajiban supaya kita bisa mencapai tujuan. Kritik saran buat Bu Yuyun, semoga pembelajaran interaktif dan kreatif serta inovatif seperti ini tetap bisa dilaksanakan meskipun nanti dalam pembelajaran offline, karena pembelajaran yang seperti ini cukup menarik dan menyenangkan. Pertemuan ke-8 itu tanggal 8 November. Materinya mengenai manajemen bisnis. Sebelumnya kita diminta untuk membuat video presentasi, kemudian menguploadnya via Flipgrid. Di situ sudah dijelaskan video yang kita buat itu akan seperti apa. Nah, kemudian waktu pertemuan ke-8 itu kita bisa langsung tanya jawab, sehingga waktu untuk Bu Yuyun menjelaskan materi itu lebih panjang. Untuk tanya jawabnya itu via Gobrans. Nah, pertemuan ke-8 ini kelompok saya yang mendapatkan jatah presentasi. Karena lewat Gobrans banyak kendala yang kita hadapi, bahkan termasuk saya. Waktu itu yang bisa mengakses Gobrans hanya Mbak Ola. Kemudian lagi-lagi kita pindah ke Google Meet. Hikmah yang bisa didapatkan dari pembelajaran ini adalah kita harus bisa saling bekerja sama, meskipun waktu itu yang bisa menjawab pertanyaan hanya Ola, karena dia yang tidak terkendala dan bisa mengakses Gobrans. Namun di balik itu kita berdiskusi via grup dan Ola yang menghandle jawabannya dan menyampaikannya ke teman-teman. Kritik dan saran buat Bu Yuyun, semoga kedepannya Bu Yuyun bisa lebih menggunakan Google Meet sebagai ruang utama pembelajaran, karena Google Meet lebih mudah diakses dan lebih sedikit kendala yang kita hadapi. 9 tanggal 15 November, materinya mengenai fungsi pemasaran. Di kelas ini kegiatan diawali dengan interaktif Q&A tentang materi yang dipresentasikan oleh kelompok 4. Kemudian dilanjutkan aktivitas kelas project, yaitu penyelesaian bisnis plan. Penyelesaian bisnis plan ini adalah berkelompok dengan kelompok yang sebelumnya sudah ditetapkan. Penyelesaiannya dengan Miro. Nah, sebelum itu kita diputarkan sebuah video pemasaran mengenai teddy bear. Di Miro kita diminta untuk mengeksplor BMC, kemudian mengupload minimal 1 BMC untuk sebagai referensi di Padlet. Nah, di Miro ini kita dikelompokkan menurut ide bisnis yang kita sampaikan waktu UTS. Jadi yang jajanan disatukan dengan jajanan, yang kerajinan disatukan dengan kerajinan, begitu. Hikmah yang saya dapatkan, saya bisa lebih mengerti mengenai pemasaran. Pemasaran itu tidak hanya sebatas kita memasarkan produk, tapi ketika sebelum memasarkan produk itu ada berbagai macam tahapan yang kita lalui, dari mulai menganalisis segmen pasarnya seperti apa, kemudian produk yang dibutuhkan itu seperti apa. Kritik dan saran, pembelajaran waktu itu sangat aktif dan juga menarik, karena kita diputarkan video pemasaran teddy bear melalui YouTube, dan itu kita bisa mendapatkan lebih banyak gambaran lagi pemasaran di sebuah perusahaan itu seperti apa gitu. Nah, harapannya semoga Bu Yuyun sering-sering menge-share seperti ini. Pertemuan ke-10 tanggal 22 November tentang halalpreneurship.
Di situ kita diminta membuat Google Meet masing-masing kelompok, kemudian di-record sebagai dokumentasi. Nah, di situ kita diminta untuk mencari biografi dari masing-masing tokoh bisnis yang sudah disediakan oleh Bu Yuyun. Sebelumnya kita disuruh pilih, kita mau mengerjakannya satu kelompok satu atau digabung dengan kelompok lain, dan kita semua sepakat bahwa kita menyelesaikannya dengan gabungan kelompok. Jadi satu tim gabungan dari dua kelompok bisnis yang sebelumnya sudah ditetapkan, seperti itu. Tim saya mendapatkan bagian Hayati Subakat. Beliau adalah founder dari bisnis make up Wardah. Hikmahnya kita menjadi lebih paham mengenai konsep bisnis Islam itu seperti apa, entrepreneurship itu seperti apa, dan juga kita menjadi lebih aktif dan bekerja sama karena waktu yang diberikan Bu Yuyun untuk mencari jawaban pertanyaan-pertanyaan itu adalah sangat singkat sekali, sehingga kalau kita tidak bekerja sama dengan baik sesama tim, kita tidak akan menyelesaikannya tepat waktu. Kritik dan saran buat Bu Yuyun, semoga pembelajaran yang seperti ini tetap bisa dipertahankan, karena dengan pemberian waktu yang singkat seperti itu, kita menjadi lebih bisa mengelola manajemen waktu dan juga bisa saling aktif bekerja sama. Pertemuan ke-11 itu tanggal 28 November, materinya tentang fungsi operasional dan juga bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas idenya bisa gabungan dari beberapa ide yang sebelumnya telah kita siapkan dalam UTS, atau bisa mengambil salah satu dari ide tersebut. Nah, kita diminta untuk mendiskusikannya. Dari hasil diskusi itu kemudian terpilihlah produk Melban atau Melty Banana. Itu adalah sebuah pisang coklat lumer. Idenya gabungan dari ide bisnis saya, Arifatul, dan juga Eva. Hikmah yang bisa kita dapatkan adalah kita bisa lebih inovatif dan kreatif dalam menentukan sebuah ide bisnis, kemudian kita mengkotak-kotakannya. Nanti kita akan bawa bisnis ini ke depannya seperti apa. Jadi tidak hanya sebuah ide, tapi kita benar-benar mendiskusikannya seolah-olah kita benar-benar akan menjalankan bisnis tersebut dan bagaimana prospek bisnis itu ke depannya. Kritik saran buat Bu Yuyun, saat kita melakukan pertemuan pasti kita beda kelompok, karena itu kita kadang menjadi bingung kelompok kita itu yang mana karena saking banyaknya kelompok. Mungkin kita bisa difokuskan ke salah satu kelompok saja. Namun di sisi lain kita bisa lebih mengenal teman-teman kita dan karakter-karakter teman kita saat bekerja kelompok itu seperti apa. Pertemuan ke-12 tanggal 6 Desember, materinya mengenai fungsi keuangan dan juga BMC. Kita diminta untuk melihat video presentasi di Flipgrid, kemudian kita komen masing-masing maksimal 5 komen tanya jawab, dan saat kelas kelompok yang mempresentasikan itu menjawab pertanyaan dari teman-teman. Kemudian setelah sesi tanya jawab itu kita ke Miro untuk menempatkan hasil diskusi bisnis kanvas kita dan menempatnya ke board yang sudah disiapkan oleh Bu Yuyun. Hikmah pembelajaran pertemuan kali ini, kita menjadi lebih dekat dengan teman kelompok kita karena kita sering berdiskusi, dan waktu itu
Eva sempat mengalami kendala karena dia tidak bisa mengakses Miro. Oleh karena itu, ide bisnis yang dia sampaikan itu lewat via WhatsApp. Kemudian saya dan Arifatul yang menuangkannya dan menempatkannya ke sticky note di Miro. Kritik dan saran buat Bu Yuyun, penyampaian presentasi via Flipgrid itu sudah sangat menarik, dan dengan adanya presentasi tersebut kita bisa menontonnya berulang kali. Namun terkadang kita hanya fokus pada satu video saja, tapi tidak menonton semuanya, karena kita hanya fokus mencari pertanyaan apa yang akan kita tanyakan, sehingga kita tidak bisa menonton semua video secara merata. Pertemuan ke-13 itu tanggal 13 Desember, materinya mengenai teknologi dan bisnis. Sebelumnya, Bu Yuyun sempat bilang untuk bisa mereschedule karena Bu Yuyun sedang ada acara. Nah, di pertemuan ke-13 ini Bu Yuyun lebih menjelaskan mengenai bagaimana tugas self-reflection dan juga bagaimana pelaksanaan UAS nanti. Hikmahnya, kita bisa menjadi lebih kreatif dan juga inovatif dalam pengerjaan self-reflection karena kita sudah diberitahu sebelumnya, jadi kita bisa punya waktu untuk mempersiapkan tugas kita nanti akan jadi seperti apa dan bisa semaksimal mungkin dalam mengerjakannya. Saran buat Bu Yuyun, tugas yang diberikan Bu Yuyun itu lumayan banyak, namun tidak apa-apa. Saya tidak menganggapnya sebagai beban dan menikmati setiap proses. Saya percaya sebuah proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Terima kasih buat Bu Yuyun karena telah membimbing kita semua dan semua tugas tersebut, karena tanpa bimbingan dari Bu Yuyun kita mungkin tidak bisa menyelesaikannya secara tepat, benar, dan juga sesuai dengan deadline yang diberikan. Pertemuan ke-14 adalah pertemuan terakhir dan itu tanggal 20 Desember. Di situ Bu Yuyun menjelaskan mengenai bisnis model kanvas dari kelompok-kelompok yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, setelah dikoreksi Bu Yuyun, kita semua jadi mengerti dan tahu di mana letak kesalahan kita sehingga kita bisa memperbaikinya nanti untuk UAS. Hikmah yang bisa kita dapatkan dari pertemuan kali ini adalah karena Bu Yuyun sudah merevisi BMC-nya, maka kita bisa jadi lebih menguatkan konsep ide bisnis kita nantinya, sehingga di UAS nanti kita tidak lagi menjadi kebingungan, ini konsep bisnis kita mau dibawa kemana sih, ini maksudnya seperti apa. Kita sudah mengetahuinya karena pertanyaan-pertanyaan itu sudah dijawab oleh Bu Yuyun ketika pertemuan ke-14 ini. Kritik dan saran buat Bu Yuyun, semoga pembelajaran kedepannya nanti lebih aktif dan interaktif, dan dari kendala-kendala yang sudah dihadapi bisa menjadi pembelajaran supaya kendala tersebut tidak lagi ada karena sudah teratasi dengan baik. Terima kasih buat Bu Yuyun karena sudah memberikan pembelajaran yang sangat menarik dan menyenangkan seperti ini. Dan saya minta maaf jika ada perkataan saya atau kritikan dari saya yang menyinggung Bu Yuyun. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.